Soal nomor 56. Suatu hari Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra di sebuah supermarket. Anda akan A. membiarkannya, B. cuek saja karena bukan merupakan urusan Anda, C. menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang, D. melaporkan kasir pada atasannya atau pemilik supermarket, D. memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi. Nah, ini adalah ada sebuah masalah, ya, masalah gitu ya, tapi bukan masalah kita, sehingga kita harus bisa membantu ya, membantu menjadi pemecah masalah itu, pemecah masalah. Oke, kita cek yang A. Membiarkannya, ini jelas negatif ya, masalah tidak terselesaikan. B. cuek saja karena bukan merupakan urusan Anda, ini juga negatif karena yang dibantukan tunanetra, artinya dia tidak bisa melihat. C. menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang, nah ini positif ya, menegur dan mengingatkan. D. melaporkan kasir pada atasannya, pemilik supermarket, ini juga positif. Yang E. memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi, ini juga positif. Berarti dari C, D, E ini yang paling bagus adalah yang C. C dulu, kalau dia tidak mau baru yang D. Kalau dia tidak mau barulah nanti selanjutnya ya. Berarti yang paling bagus itu yang C. C ini poinnya adalah 5. Yang D ini 4, yang E ini 3. Begini. Soal nomor 57. Saat bekerja, kami diminta untuk menghapus hasil temuan audit dengan iming-iming imbalan yang besar dari suatu kantor yang diaudit. Sebagai ketua tim, saya akan A. menolaknya dengan keras dan tegas, B. menolaknya dengan memberikan alasan yang logis, C. menerimanya asal seluruh anggota tim menyetujuinya, D. menerimanya asal tidak ketahuan anggota tim, E. pura-pura menerimanya padahal melaporkannya ke KPK. Ini yang namanya integritas ya, integritas atau tentang kejujuran dan juga tentang profesionalitas. Oke, kita cek jawabannya. Yang A. menolaknya dengan keras dan tegas, ini positif. Yang B. menolaknya dengan memberikan alasan yang logis, ini juga positif. Yang C. menerimanya asal seluruh anggota tim menyetujuinya, ini jelas negatif. Yang D. menerimanya asal tidak ketahuan anggota tim yang lain, ini juga negatif. Yang E. pura-pura menerimanya pada melaporkannya ke KPK, ini positif juga. Dari ini semua, ini yang paling positif itu adalah yang B, yaitu menolaknya dan memberikan alasannya logis. Kenapa? Karena di sini ada pembelajaran. Nah, ini poinnya adalah 5. Yang A ini poinnya adalah 4, yang E ini poinnya adalah 3. Seperti itu ya. 58. Setiap pagi, teman selalu mengajak sarapan pagi terlebih dahulu setelah absensi masuk karena biasanya tiap pagi memang masih belum ada pekerjaan. Sikap saya adalah A. mengikuti ajakan sarapan bersama, B. meminta teman untuk tidak makan, C. menolak ajakannya, D. menerima ajakannya tetapi tidak terlalu sering, E. menasihati teman agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke kantor. Oke. Ini tentu saja jawabannya adalah sesuai dengan penerapan aturan ya, penerapan aturan. Oke. Di sini kan disampaikan bahwa setelah absensi itu sudah masuk tapi tidak ada pekerjaan, berarti kan sudah masuk jam kerja ya. Berarti harus ada di kantor. Yang A. mengikuti ajakan sarapan bersama, ini jelas negatif karena sudah masuk kerja, harus ada di kantor meskipun tidak ada pekerjaan. B. meminta teman untuk tidak makan, ini tidak ada hubungannya malahan. Yang C. menolaknya, nah ini positif.
Yang D, menerima ajakan tetapi tidak terlalu sering. Ini sama saja ya, tidak sering tapi juga bolos. E, menasehati teman agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke kantor. Ini juga positif. Nah, ini yang paling pas itu yang C. Karena konteksnya itu kan diajak makan. Sesama teman itu paling baik adalah menolak saja. Kalau menasehati ini agar atasan gitu ya. Ini poinnya 5, saya kasih tanda bundar. Yang E ini poinnya adalah 4. Nah, soal nomor 59, seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan, tetapi jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Oleh karena itu saya A, karena di kantor ada fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengunduh film. B, setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C, saya lebih suka menggunakan waktu untuk tidur. D, saya akan menggunakan waktu tersebut untuk main game. E, saya menggunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, ini jawabannya tentu saja adalah kegiatan yang produktif. Yang produktif atau yang positif ya. Oke, yang A, karena di kantor ada fasilitas internet maka saya menggunakan untuk mengunduh film. Ini negatif ya, karena menyalahgunakan wewenang. Yang B, setelah bekerja hari ini saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan kerja yang lain. Nah, ini negatif juga karena rekan kerja kita belum tentu luang, mereka juga bisa ada pekerjaan, malah terganggu ketika kita ajak mengobrol. Yang C, saya lebih suka menggunakan waktu untuk tidur. Ini juga negatif ya, usahakan jangan tidur karena bukan jam istirahat. D, saya akan pergunakan waktu tersebut untuk main game. Ini juga negatif, main game usahakan di rumah. Yang E, saya menggunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, ini yang positif ya. Berarti yang paling bagus itu yang E. Oke, soal nomor 60 yang terakhir. Soal terakhir ya. Oke, kita cek. Saya akan kedatangan klien saya dari luar kota. Dia berencana untuk menginap di rumah saya. Maka yang akan saya lakukan adalah A, membolehkannya menginap di rumah asalkan urusan saya dimudahkan. B, menolaknya secara halus. C, menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan saya. D, meminta klien untuk membawa oleh-oleh. E, meminta klien tersebut untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah saya. Nah, ini kita harus profesional ya. Gini, urusan kerjaan itu harus sesuai dengan prosedurnya. Jangan dimasukkan ke urusan pribadi. Kalau tinggal di rumah atau menginap di rumah pribadi itu termasuk urusan pribadi. Sekarang kita cek pilihannya. Yang A, menolak membolehkannya menginap di rumah asalkan urusan saya dipermudah. Berarti kan ini mengharapkan iming-iming gitu ya. Ini negatif. Yang B, menolaknya secara harus. Ini positif ya, karena sekarang kan banyak hotel, banyak penginapan. Ini bagus sehingga memisahkan urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Yang C, menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan saya. Ini negatif. Karena kalau seperti ini nanti klien Anda itu akan merasa hutang budi sehingga bisa tidak profesional dalam bekerja. Yang D, meminta klien untuk membawa oleh-oleh. Ini jelas meminta gratifikasi ya, atau meminta imbalan gitu ya. Yang E, meminta klien tersebut untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah saya. Ini juga negatif ya. Oke, berarti pilihan yang paling pas itu yang B, yang poinnya 5. Kita pilih yang B. Oke.